Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para siswaku sekalian, jurusan elektronika. Kali ini kita akan belajar membuat desain PCB menggunakan software Sprint Layout 6. Klik softwarenya ini. Kita tunggu. Nah, ini adalah editor untuk membuat layout PCB. Kemudian kita tentukan batas PCB yang akan digunakan, yaitu menggunakan option, properties, panel. Di sini terlihat ada board. Kita gunakan misalkan ukuran PCB yang gunakan, karena proyeknya tidak terlalu besar, kita gunakan 50 kali 50. Oke, ini adalah ukurannya 50 kali 50. Tahap kedua adalah memanggil library komponen. Di sini masih kosong, maka kita panggil option, general setting, macro directory, cek, ada di posisi layout, makro. Oke. Lihat di sini sudah ada komponennya. Umumnya ada di posisi true hole, ada kapasitor, konektor, dan seterusnya. Pada kali ini kita akan buat contoh project, yaitu membuat power supply dengan regulator 7805. Kita butuh pertama adalah dioda. Dioda seperti ini, DO7. Kita panggil sini. Oke, kemudian padnya di sini bisa dirubah ukurannya. Sini Bapak ambil 2,5. Untuk membuat true hole atau true pad, yaitu pad yang bisa tembus atas bawah, kita centang di sini. Kita butuh 4 dioda, berarti kita tidak perlu manggil lagi, cukup kita copy paste, Ctrl C, Ctrl V untuk paste. Tambahkan kembali sesuai kebutuhan. Ada 4 buah, bagian tengahnya bisa kita putar. Putarlah 180 derajat, berarti horizontal. Oke. Berikutnya kita putar kembali horizontal. Nah, cukup dapatkan, berarti ada 4 buah dioda. Untuk track, kita bisa gunakan di sini track. Kita akan gambar tracknya di mana? Atas, lapis atas atau lapis bawah. Biasanya kita gunakan lapis bawah, yaitu C2. Ukuran track standar kita gunakan di 1,2. Nah, cukup kita gambar, misalkan sini dioda breadth-nya. Kemudian bisa kita zoom menggunakan scroll. Aktifkan scroll mouse kamu. Nah, dapatkan seperti ini. Kemudian kita butuh komponen LO, kapasitor standar. Kita gunakan radial 7,5 mm. Nah, dapatkan sini, cancel atau oke. Sini padnya bisa kita rubah, misalkan 3 true pad. Nah, posisinya masih mendatar, kita bisa putar, rotate, sekali rotate 45 derajat. Nah, bisa kita rotate terus sampai 4 kali, atau menggunakan mirror vertikal. Supaya posisi komponen merekat jadi satu, kita bisa gunakan group. Nah, di sini diodanya karena 4 tidak berubah-ubah, kita gunakan group, yaitu build group, sehingga bisa kita geser. Elko bisa kita geser. Kita butuh voltage regulator atau IC regulator. IC regulator, voltage regulator TO220 VR plus 78
umumnya 7805. Oke. Pad kalau ingin dirubah silakan dirubah, tapi ini sudah maksimumnya hanya 2,2. True pad. Kita butuh elko kembali 1 buah, tapi yang lebih kecil ukurannya yaitu 5 mili. Kita pasangkan di sini. Oke, padnya bisa kita rubah. True pad. Setelah itu kita bentuk jalur tracknya. Ingat ada di C2, besarnya 1,2 track untuk jalur positif. Kemudian out positif, ground, ground. Nah, jadilah sebuah power supply dengan regulator 7805. Kemudian kita berikan tulisan teks. Teks biasanya ada di posisi lapis atas seal screen S1. Cancel dulu, kita tentukan dulu S1. Baru kita all text. Misalkan diberi nama D1 untuk komponen dioda 1, posisi di 0 derajat, tebal. Oke, kita pasangkan di sini. Zoom, boleh di zoom. D1. Andai kata penempatannya dalam grid ini terlalu kasar, kita bisa oper di sini gridnya. Misalkan tadi 50 mil mungkin menjadi 12,5 mil, sehingga ini bisa kita atur penempatannya. Berikutnya teks kembali untuk D2, D3, D4, ini teks D4. Dan seterusnya kita bisa gunakan komponen pada spindle untuk membuat rangkaian seperti ini. Untuk kelengkapan komponen yang tidak ada, boleh kita buat sendiri rangkaian atau bentuk komponennya. Misalkan di sini untuk output tidak ada, berarti kita bisa gunakan pad. Kita buat sendiri padnya. Nah, jangan lupa nih untuk tampilan gridnya, posisi defaultnya 50 mil. Nah, ingat tampilan di sini merah, berarti kita ganti, kita belum rubah ke C2 atau lapis bawah. Pad. Satu lagi di sini. Nah, model padnya bisa kita rubah. Mungkin untuk output berarti kita gunakan square dengan besaran 5 misalnya. Mau terlalu besar, kita bisa ganti menjadi 3. Ini juga bisa kita ganti sama, ini menjadi 3. True pad. Kemudian kita beri batas gambar di atas S1 kotak 0,2 menggunakan rektang. Nah, seperti ini. Kemudian kita group atau di build group sehingga tidak kita geser ya. Nah, kita perkecil. Kita butuh 2 buah, berarti kita copy paste. Nah, yang ini bisa kita putar. Kita tempatkan di bagian output. Ini diputar. Tempatkan di bagian input. Oh, ternyata sudah terlalu mepet untuk inputnya.
Nah, kita bisa geser, mungkin dicarikan posisi tempat yang lain, atau ini bisa dirubah. Kita putar kembali, mungkin di sini cukup sebagai input, atau di atasnya tidak mungkin, seperti ada di bawah. Kita gunakan track, jangan lupa C2, tracknya kita perbesar 1,2 untuk input, dan satu lagi untuk output. Berikutnya untuk output positif ground. Kita zoom kembali. Demikianlah cara membuat desain layout PCB menggunakan Sprint Layout 6. Terima kasih atas perhatiannya.